Gak terasa rasanya sudah hampir sebulan kita beribadah dari tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Mari kita bersatu terus sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami masih boleh beribadah ya Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan terima kasih atas segala penyertaan kepada kami, berkati juga segala jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Berikan kesehatan, terlebih ya Tuhan, kekuatan iman, agar kiranya imannya tidak bergeser ya Bapa daripada-Mu dalam menghadapi segala persoalan yang sedang kami hadapi. Sebentar kami akan mulai kebaktian kami ya Bapa. Berkatilah kiranya kebaktian ini ya Bapa, awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti, dan biarlah setiap kami ya Tuhan, boleh berkat dan karunia daripada-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang kudus, kami sampaikan doa permohonan kami kepada-Mu. Amin. Jemaat saya undang bagi berdiri. Bagian kita pada pagi hari ini boleh terlaksana karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Kita akan menyanyikan satu pujian, Saatku Menyembah. Oh,
jemaat pembimbing kebaktian kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 9 ayat 10 yang bunyinya demikian. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Setelah kita akan melakukan dosa kita di hadapan Tuhan, sebelumnya mari kita iringi dengan sebuah lagu dari KPPK nomor 261. Tuhan adalah gunung batu perlindungan. Bersujud dan berdoa kepadanya, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, lihatlah Tuhan, kami jemaat yang berada di berbagai tempat ya Bapa, sama-sama duduk, sama-sama sujud menyembah, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Tuhan, sungguh kejadian pada saat ini ya Bapa, yang mengharuskan kami ya Tuhan beribadah dari tempat kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, kejadian ini ya Tuhan akan membawa dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Tolong kami ya Tuhan, pegang teguh tangan kami ya Bapa, agar kiranya Tuhan iman percaya kami akan tetap semakin kuat ya Bapa, dan tidak terkikis oleh segala persoalan yang sedang kami hadapi. Ampunkan kami Tuhan segala dosa kami, kiranya itu tidak akan menjadi penghalang atas segala berkat dan anugerah yang akan Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan hambanya Pendeta Haji Sadar Mahmudi. Mari kita iringi dengan sebuah lagu dan dengan sayang. Jiwaku
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang waktunya bagi kami untuk membaca firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran-Mu. Berikanlah Roh Kudus yang akan menerjemahkan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara sekalian, barangkali saudara mengenal seorang pria kaya raya di dunia bernama Bill Gates. Dia adalah pendiri perusahaan Microsoft yang terkenal di seluruh dunia. Pada tahun 2017, Bill Gates mempunyai kekayaan sebesar 90 miliar US dollar. Angka yang sangat besar. Ini yang menyebabkan dia menjadi salah satu pria terkaya di dunia sampai hari ini. Walaupun dia menjadi orang yang terkaya di dunia, saudara, ada beberapa hal yang menarik yang dia perlakukan kepada anak-anaknya. Ketika anak-anak Bill Gates masih kecil, keluarga ini melarang anak-anak memiliki HP, dan mereka pun tidak boleh memain game komputer. Jennifer, anak putrinya yang sulung, konon hanya mendapatkan uang saku Rp150.000 per minggu. Itu pun harus mendermakan ataupun menabung 2-3 dolar, saudara sekalian. Bill Gates pernah mengatakan bahwa ia tidak akan mewariskan banyak uang bagi anak-anaknya. Dia pernah berkata, tidak baik buat anak-anak jika memberikan mereka kemakmuran dalam jumlah yang begitu besar. Itu akan mengganggu apapun yang mungkin akan mereka lakukan. Mereka harus membuat jalannya sendiri. Demikian kata Bill Gates sehubungan dengan anak-anaknya. Saudara, Bill Gates mempunyai tujuan tertentu terhadap anak-anaknya. Itu sebabnya dia memperlakukan anak-anak mereka dengan cara demikian. Saudara sekalian, seseorang perlu dikondisikan atau diperlakukan secara istimewa agar ia dapat belajar untuk menjadi satu pribadi yang Tuhan inginkan. 2 Korintus 12 ayat 7-10 adalah berbicara tentang perlakuan Allah yang sangat istimewa yang dia perbuat kepada hambanya yang setia, Rasul Paulus. Paulus dikondisikan sedemikian rupa. Dia katakan ada sebuah duri, tidak dijelaskan secara rinci apa maksud dari duri itu. Jelas ini bukan duri dalam pengertian yang sebenarnya. Dia katakan ada sebuah duri di dalam dagingnya. Ada yang mengatakan itu adalah sakit penyakit, namun tidak seorang pun yang dapat menafsirkan dengan cara yang memuaskan. Paulus lebih jelas mengatakan duri itu adalah seorang utusan iblis untuk mengocoh dirinya. Mengocoh itu berarti meninju dengan keras, meninju dengan sekeras-kerasnya.
Dan tujuan dari perlakuan istimewa ini adalah jelas dikatakan supaya Paulus, jangan menjadi sombong rohani. Karena dia mendapatkan perlakuan, mendapatkan hak istimewa yang luar biasa. Ia bisa melihat penglihatan-penglihatan yang Tuhan nyatakan. Nah, supaya dia tidak menjadi sombong, itu sebabnya Tuhan memperlakukan Paulus sedemikian rupa. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga membuat kondisi tertentu, memperlakukan dengan istimewa beberapa hal terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap binatang, dan juga terhadap manusia. Saudara sekalian, apa yang mereka perbuat terhadap tumbuh-tumbuhan? Konon katanya agar pohon cepat berbuah, maka petani akan membuat kondisi tertentu terhadap pohon yang tidak berbuah. Misalnya dikatakan memangkas daun-daunnya, memangkas tunas-tunas baru, mengikat batang, melukai batang, memberikan hormon, bahkan ada yang melakukan stres air, yaitu tumbuhan dikurangi jatah airnya dalam tingkat tertentu. Kondisi ini dibuat supaya apa? Supaya pohon yang tidak berbuah itu segera berbuah. Seekor gajah akan tetap menjadi binatang raksasa yang liar dan agresif apabila ia tidak diperlakukan dengan cara-cara tertentu untuk membuatnya menjadi jinak. Dan memang betul, saudara, dengan perbuatan-perbuatan tertentu, misalnya kakinya diikat dengan rantai yang kuat, dikurangi jatah makan dan minum, dimasukkan dalam kurungan yang sempit, satu saat gajah yang besar itu akan menjadi makhluk yang bisa dikendalikan, bisa dijinakkan. Sekalipun seekor sapi sudah dijinakkan, tidaklah mudah untuk mengendalikannya, saudara. Maka karena itu, dibuatlah sebuah kondisi tertentu, dipasangkan tali kekang yang menusuk ke bagian hidung dari sapi itu, dan apabila seekor sapi telah ditusuk hidungnya, maka sapi itu akan dengan sangat mudah dikendalikan. Begitu pula dengan seekor kuda, saudara. Sekalipun kuda sudah dijinakkan, sudah dikenakan tali kekang, dan apabila kuda membawa beban atau menarik pedati, ataupun kuda untuk perlombaan, maka perlu diperlakukan sebuah perlakuan khusus terhadap kuda ini. Apa yang harus dilakukan? Pemasangan kacamata kuda. Kuda perlu dipasang sebuah kacamata khusus agar dia tidak terganggu oleh pemandangan yang ada di seputarnya. Saudara sekalian, pada zaman dulu, sejumlah kerajaan kuno merekrut orang-orang tertentu, dan orang-orang ini supaya bisa fokus terhadap pelayanan terhadap kerajaan dan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, maka pegawai-pegawai yang tertentu itu akan dikebiri. Inilah yang disebut dengan orang-orang kasim dalam kerajaan zaman dulu, saudara. Setelah orang-orang itu dikebiri, maka orang-orang kasim ini tidak mempunyai nafsu seksual lagi, maka dia bisa melakukan tugas sehari-hari, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, dan kerajaan pun merasa aman. Karena apa? Para kasim tidak mempunyai keturunan, sehingga mereka tidak akan memberontak terhadap kerajaan tempat di mana para kasim itu mengabdi. Contoh terakhir, saudara, di dalam cerita anak yang terhilang yang dibuat oleh Tuhan Yesus, Yesus menceritakan anak bungsu yang kurang ajar itu. Di dalam satu saat menghadapi sebuah kondisi yang sangat-sangat buruk. Di dalam cerita ini, Tuhan Yesus mengkondisikan anak muda ini di dalam kondisi yang sangat-sangat payah. Justru di dalam kondisi yang payah seperti itulah anak ini bertobat.
Saudara-saudara sekalian, bercermin dari pengalaman Rasul Paulus dan kasus-kasus yang saya ceritakan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dikondisikan, diperlakukan secara istimewa adalah sesuatu yang positif karena mempunyai tujuan yang baik di balik itu semua. Meskipun harus disadari bahwa dikondisikan bukanlah gambaran yang menyenangkan. Terkadang dikondisikan itu bisa berarti dibentuk, dilemahkan, dimiskinkan, dilucuti, diawasi, dihukum, diganjar, diberi beban, diizinkan mengalami sakit penyakit, menghadapi kegagalan, kedukaan, dan disiplin. Itu sebabnya Mazmur 73, Bani Asaf nyaris salah mengerti Tuhan. Dia berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Membasuh tanganku, tanda tidak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi. Saudara, dikondisikan, diperlakukan dengan istimewa juga bisa berarti mendapatkan hajaran dari Tuhan. Saudara masih ingat Ibrani 12 ayat 5. Ibrani 12 ayat 5 sampai 13 berkata, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang." Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita di dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Diperlakukan dengan istimewa, dengan tujuan yang mulia. PPK nomor 104 berjudul "Gemblenglah Aku Agar Lebih Murni". Dalam syair lagu itu dikatakan, buah zaitun tidak ditekan, takkan jadi minyak. Buah anggur tak diperas, tak akan menjadi arak. Minyak narwastu tidak diolah, tak berbau semerbak. Oh Tuhan, perlukah aku terima penderitaan ini? Aku sangat malu dan sesal, hanya pikir diri. Meski ku pernah kau pahat, aniaya ku rasa. Lalu di bagian ref, lagu itu berkata, tiap pukulan pasti berguna. Tiap pukulan pasti berguna. Penyanyi lagu pop dunia, Kelly Clarkson, menyanyikan sebuah lagu berjudul Stronger. Dia berkata, what doesn't kill you make you stronger. Apapun yang tidak membunuhmu akan membuat engkau lebih kuat. Kan itu saudara, apabila saudara menghadapi berbagai pergumulan di dalam hidup ini, barangkali saudara sedang diperlakukan
dengan istimewa oleh Allah. Sebagian orang mengeluh, mengapa saya diperlakukan seperti ini? Mengapa Tuhan izinkan saya mengalami ini semua? Saudara sekalian, tiap orang mempunyai respon yang berbeda ketika ditegur dan dididik. Apabila saudara mempunyai beberapa orang anak di rumah, saudara akan mengerti, tiap anak harus diperlakukan dengan cara yang berbeda. Ada yang cukup diberikan teguran yang sederhana, tapi ada juga yang perlu digebrak. Tiap anak berbeda. Saudara, respon kita terhadap teguran itu akan menentukan cara Tuhan menegur kita, memperlakukan kita secara istimewa. Lantas, saudara, apabila kita sudah diperlakukan dengan istimewa, kita mesti melihat kasus yang kita alami ini dengan sudut pandang yang betul. Melihat segala sesuatu harus dengan kacamata yang pas atau dengan sudut pandang yang tepat. Jika tidak, maka kita akan gagal memahami sebuah realita. Beberapa malam yang lalu, ketika saya terbangun di dalam tidur saya melihat daun pintu dari kamar mandi yang terletak di dalam kamar kami hanya separuh. Hanya separuh saja daun pintunya, saudara. Saudara tahu mengapa? Karena saya melihat daun pintu itu dari sudut yang tidak pas. Saya melihatnya dari samping kamar mandi itu. Karena separuh dari daun pintu itu tertutup oleh tembok, maka yang terlihat oleh saya hanya separuh saja. Apabila kita tidak melihat segala sesuatu dengan tepat, besar kemungkinan akan terjadi pembiasan. Dan kita tidak akan bisa mengerti apa makna di balik sebuah peristiwa. Menggunakan kacamata yang keliru juga menyebabkan kita melihat dengan cara yang tidak pas. Setelah diperlakukan dengan istimewa oleh Allah, seseorang mesti menyadari, melihat dari sudut pandang ilahi. Dengan cara seperti ini, kita betul-betul akan diberkati. Dan jika tidak, maka kita akan gagal memahami maksud dan rencana Allah di balik setiap peristiwa. Rasul Paulus akhirnya menyadari mengapa Allah tidak menjawab doanya yang sudah dia sampaikan sebanyak 3 kali. Yaitu apa? Supaya ia tidak menjadi seorang rasul yang sombong karena pernyataan yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara sekalian, kondisi Rasul Paulus pastilah tidak menyenangkan. Tapi saudara tahu apa jawaban Tuhan ketika ia berseru memohon belas kasihan Tuhan? Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, hai Paulus. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna." Serta apa yang terjadi setelah Rasul Paulus memahami bahwa di dalam kelemahannya Tuhan turut bekerja, maka dia bisa menerimanya dengan senang hati. Ini yang ia katakan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Saudara perhatikan, Paulus berkata dia senang dan rela. Senang dan rela di dalam hal apa? Senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam
kesesakan, dan semua itu dia tanggung oleh karena apa? Oleh karena Kristus. Dia memberikan alasan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara sekalian, apakah saudara pernah mengalami berbagai pergumulan dan kesulitan yang bukan disebabkan oleh kesalahan dan kebodohan diri sendiri? Saya harap saudara sekarang mengerti mengapa Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Dan apa yang akan terjadi, saudara, seandainya Tuhan tidak mengkondisikan, tidak memperlakukan saudara-saudara dengan istimewa. Belakangan ini, kita sedang menghadapi perlakuan yang istimewa dari Allah. Mari kita bersyukur, sembari mencari tahu apa maksud Tuhan di balik itu semua. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk pengalaman Rasul Paulus yang telah ia bagikan kepada jemaat Korintus yang kami baca renungkan pada pagi hari ini. Kami insaf apabila Tuhan membentuk kami, maka Tuhan akan mengkondisikan hidup kami. Akan memperlakukan kami secara istimewa. Mampukan kami untuk melihat perbuatan-Mu ini ya Bapa. Dan mampukan kami untuk menangkap maksud baik dari Tuhan. Karena itu, kami akan seperti Rasul Paulus. Bersukacita, bermegah di dalam kesusahan, penderitaan, dan kelemahan kami. Di dalam Yesus Tuhan, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Jemaat sedang bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Jemaat sekalian, saatnya kita memberikan persembahan perpuluhan kita pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang kita terima. Jika saudara ingin mentransfer persembahannya, dapat ditransfer ke nomor rekening gereja kita seperti yang tertera pada layar. Boleh juga dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis di dalam amplopnya itu kebaktian tanggal berapa. Nanti setelah kebaktian kita normal kembali, maka boleh dibawa kembali ke gereja. Sebentar lagi kita akan mempersembahkan sebagian daripada apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sebelum saya akan bacakan nats persembahan pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 20 ayat 4 yang berbunyi demikian. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan segala penyertaan. Terima kasih Tuhan segala berkat yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kemuliaan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian daripada apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapak. Kiranya Kau berkatilah kiranya persembahan kami ya Bapak. Agar persembahan itu ini ya Tuhan boleh digunakan ya Bapak hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Begitu juga ya Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan, jemaat yang memberikan persembahan ya Tuhan, tambahkanlah berkat bagi mereka ya Tuhan, tambahkan rezeki bagi mereka ya Tuhan, dan peliharalah kiranya senantiasa hidup mereka ya Bapak, agar kiranya Tuhan mereka semakin banyak memberi kepada sesamanya Tuhan, dan juga terlebih persembahan untuk
kemuliaan saja. Terpujilah nama ya Bapa, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus yang selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita iringi nyanyian persembahan kita dari KPPK nomor 49. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dan penutusan dari Bapak Pendeta Jisa dan Mama. Mari saudara sekalian kita menaikkan doa syafaat kita di dalam ibadah ini. Bapa Surgawi, kami datang padamu menyerahkan segala pergumulan umat manusia dalam tangan-Mu, ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau adalah pencipta alam semesta ini. Engkau yang mengatur sejarah dari dunia ini. Kami serahkan segala sesuatu yang sedang terjadi di antara kami. Begitu banyak kesulitan yang terjadi. Begitu banyak penderitaan yang terjadi di bawah kolong langit ini. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap orang yang sedang mengalami kesusahan. Kesusahan karena sakit penyakit. Kesusahan karena kehilangan pekerjaan. Kesusahan karena mengalami konflik dalam rumah tangga dan sebagainya. Bapa yang baik, berbelas kasihanlah dan nyatakanlah kemurahan-Mu. Berikanlah gereja-gereja kesatuan, kesehatian dalam situasi seperti ini. Buatlah gereja-gereja Tuhan tetap bisa melayani dengan cara yang berbeda. Dan banyak orang Kristen tetap terlayani dengan baik. Itu kerinduan kami, Bapa. Berkatilah setiap anggota jemaat kami yang sedang bekerja di rumah masing-masing. Bapa, cukupkanlah segala yang mereka butuhkan. Apapun yang menjadi kesulitan, Tuhan, Kau siapkan solusi. Kau siapkan jalan keluar yang terbaik dan memberikan kekuatan untuk menanggung setiap penderitaan, kesulitan yang dialami. Berkatilah anggota jemaat dan simpatisan Philadelphia, mulai dari yang paling muda sampai yang paling senior. Biarlah pemeliharaan Tuhan selalu ada menaungi semua. Berkati setiap anggota majelis jemaat, pengurus dan aktivis gereja, termasuk anak-anak sekolah minggu kami yang tersebar di banyak tempat. Tuhan peliharakan satu persatu. Mari saudara-saudara kita naikkan doa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Kita masih di dalam kondisi menanti kondisi ini cepat berlalu, menanti penyakit ini cepat teratasi dengan baik. Di dalam penantian ini, marilah kita selalu mengikuti anjuran pemerintah, menjadi warga negara yang baik, dan terus berdoa untuk diri kita, anggota jemaat kita, dan bekerjalah dengan baik, mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.